Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fauzia Zahra dengan nomor pokok mahasiswa 181000257, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bandung angkatan tahun 2018. Di sini saya akan membahas mengenai legal memorandum kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya di bawah bimbingan Ibu Tuti Rastuti SHMH untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi atau complementary insurance company. Salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Pada Oktober-November 2018 kemarin, Jiwasraya mengumumkan secara terbuka ketidakmampuannya membayar polis asuransi nasabah yang telah jatuh tempo dengan jumlah 802 miliar. Kemudian, di bulan September tahun 2019, Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas dan ekuitas dengan minus 23,92 triliun. Selanjutnya, pada bulan November 2019, Kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung atau Kejagung setelah melihat laporan keuangan perusahaan yang tidak transparan. Desember 2019, Kejagung menyatakan bahwa terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung menyatakan Jiwasraya menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset dengan resiko yang tinggi, sehingga pada tanggal 17 Desember 2019, berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan nomor 33-F2-FD2-12 tahun 2019, kasus dugaan penyelewengan dana Jiwasraya masuk ke tingkat penyidikan Kejagung. Lalu yang menjadi identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis dilihat atau ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban direksi PT Asuransi Jiwasraya terhadap kasus ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir, apakah yang dapat ditempuh oleh otoritas jasa keuangan dalam menyelesaikan kasus ini. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif sebesar 3,29 triliun. Juni 2018, Jiwasraya diketahui memiliki 28 produk reksadana dengan 20 diantaranya merupakan produk reksadana berkualitas rendah dan tidak likuid yang merugikan negara hingga 6,4 triliun. Jika pada faktanya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah menemukan catatan buruk Sriwijaya. Sebagai pihak yang dirugikan, nasabah sangat krusial untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada perkara ini, para pemegang polis asuransi selaku nasabah pasti tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan jika terdapat persoalan pada perusahaan asuransi yang menjadi pengalihan risiko mereka. Para nasabah hanya tahu cara mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi apabila terjadi insiden di luar kendali kita sebagai manusia. Nasabah yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh kasus PT Asuransi Jiwasraya ini dapat meminta OJK menjamin kepastian dan percepatan proses penyelesaian atau pembayaran klaim asuransinya, baik dari segi waktu, cara penyelesaian, maupun transparansi proses penyelesaian, termasuk tidak terbatasnya memberikan izin PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Legal opinion atau brief review. OJK berperan aktif dalam permasalahan ekuitas Jiwasraya dan berusaha untuk menanggulanginya setelah mengetahui laporan Jiwasraya kritis sejak tahun 2006. Permasalahan ini mungkin dapat diselamatkan dengan mengalihkan investasi dana nasabah dari saham dan reksadana.
Dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Terbatas, memang dijelaskan terdapat prinsip Business Judgment Rule, di mana seorang direksi perusahaan tidak dapat dihukum juga mengalami kerugian bisnis. Direksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam perseroan terbatas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi memiliki tugas untuk menjalankan perseroan, mengkontrol perseroan, di mana salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis yang berdampak pada perseroan terbatas ke depannya. Akan tetapi perlu dicatat pula bahwa prinsip ini beriringan erat dengan fiduciary duty, di mana prinsip ini merupakan pemberian kepercayaan kepada direksi untuk melakukan keputusan bisnis yang harus sejalan dengan unit risk management dan investment assessment sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa keputusan direksi Jiwasraya meletakkan dana pada saham dan reksadana dilakukan tanpa adanya kajian analisis asesmen investasi, sehingga dapat dinyatakan bahwa direksi Jiwasraya tidak menggunakan prinsip kehati-hatian. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan ada 3 akar permasalahan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya selama belasan tahun. Hal itu membuat perusahaan berakhir pada kasus gagal bayar di tahun 2020. Pertama, permasalahan fundamental, yakni terkait masalah likuiditas dan solvabilitas yang sudah terjadi sejak lama. Dalam menyelesaikan masalah solvabilitas secara sementara, Jiwasraya melakukan window dressing atau manipulasi laporan keuangan dengan kebijakan reasuransi dan reevaluasi aset sejak tahun 2008 hingga tahun 2017. Sementara untuk menyelesaikan masalah likuiditas, manajemen menerbitkan produk asuransi yang bersifat investasi dan bergaransi bunga tinggi yang sangat buruk untuk kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Permasalahan kedua adalah reckless investment aktivitas atau tata kelola perusahaan yang lemah, di mana tidak adanya portfolio guideline yang mengatur investasi maksimum pada aset yang berisiko tinggi. Ketiga adalah permasalahan tekanan likuiditas dari produk saving plan Jiwasraya yang menyebabkan naiknya pencairan dan penurunan penjualan. Sejak tahun 2017, nilai klaim dan manfaat meningkat drastis. Penurunan kepercayaan nasabah pada Jiwasraya menyebabkan klaim meningkat secara signifikan ke 51% dan terus naik hingga 85%. Hal tersebut menyebabkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya. Legal memorandum atau analisis hukum. Yang pertama itu dari segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. PT Asuransi Jiwasraya secara gegabah membuat program saving plan yang menawarkan bunga tinggi sehingga menimbulkan negative spread, yaitu selisih harga jual yang menggerus aset PT Asuransi Jiwasraya. Kesalahan juga terjadi dalam investasi saham dan reksadana yang dilakukan tanpa kajian penempatan yang memadai. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 3 yang mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis, perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, memang dijelaskan terdapat prinsip Business Judgment Rule, di mana seorang direksi perusahaan tidak dapat dihukum juga mengalami kerugian bisnis. Akan tetapi, perlu dicatat pula bahwa prinsip ini beriringan erat dengan fiduciary duty, di mana prinsip ini merupakan pemberian kepercayaan kepada direksi untuk melakukan keputusan bisnis yang harus sejalan dengan unit risk management dan investment assessment, sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa keputusan direksi Jiwasraya meletakkan dana pada saham dan reksadana gorengan dilakukan tanpa adanya kajian analisis asesmen investasi, sehingga dapat dinyatakan bahwa direksi Jiwasraya tidak menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh pemegang polis yang mengalami kerugian meminta OJK menjamin kepastian dan percepatan proses penyelesaian atau pembayaran klaim asuransinya, baik dari segi waktu, cara penyelesaian maupun transparansi proses penyelesaian, termasuk tidak terbatasnya memberikan izin PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang OJK dan Peraturan OJK Nomor 28-POJK.05/2015 telah mengatur tata cara bagi kreditur yang menghendaki penyelesaian pembayaran kewajiban oleh perusahaan asuransi melalui jalur PKPU atau kepailitan.
Dalam peraturan tersebut, nasabah diharuskan untuk menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi. Lalu selanjutnya akan melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap permohonan nasabah tersebut sebelum kemudian memutuskan apakah menyetujui atau menolak permohonan nasabah. Conclusion, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau PN Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana untuk 13 tersangka korporasi kasus tindak pidana pencucian uang TPPU dan korupsi kepada PT Asuransi Jiwasraya atau AJS pada Senin 31 Mei 2021. Adapun agenda sidang tersebut yakni pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung untuk seluruh tersangka korporasi itu. Pada persidangan, jaksa mendakwa seluruh perusahaan manajemen investasi itu melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada reksadana milik PT AJS atau Asuransi Jiwasraya selama 2008 sampai 2018. Ke-13 terdakwa korporasi manajer investasi tersebut adalah korporasi PT Millennium Capital Management, PT Treasure Fund Investama, PT Pool Advista Asset Management, PT GAP Capital. Kemudian PT Maybank Asset Management, PT Pinnacle Persada Investama, PT Sinarmas Asset Management, dan PT Corvina Capital. Semakin lemahnya tata kelola asuransi, maka semakin kompleksnya perkembangan resiko asuransi. Asuransi juga memiliki peran yang cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ekspektasi tidak bisa terelakkan. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk asuransi mulai terbangun dan tercipta, tetapi di satu sisi masyarakat harus dihadapkan realita dugaan skandal korupsi di perusahaan asuransi yang dikelola oleh negara. Legal standing OJK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mengajukan PKPU ataupun pilot kepada lembaga asuransi juga diatur dalam Undang-Undang Perasuransian itu sendiri, yakni pada pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 yang menegaskan bahwa permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.